Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok 6 kelas MJ802 mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Husairi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis dan Prediksi Rating Produk E-commerce Tokopedia menggunakan metode korelasi dan regresi linier dengan pendekatan CRISP-DM. Anggota kelompok kami ada 5, yaitu Asifa Arda Hairani, Septian Kristianto, Pramestiniswa Sohasa, Acitia Prabawanto, dan saya sendiri Yanuar Gilang Ramadan. Baik, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Saat ini, platform e-commerce seperti Tokopedia menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya, mulai dari data produk, harga, dan diskon, sampai ulasan dari jutaan pengguna. Data seperti ini tergolong big data, karena memenuhi 3 karakteristik utama yang dikenal sebagai 3V, yaitu volume atau jumlah data yang besar, velocity atau kecepatan data diperbarui, dan variety atau keragaman bentuk data. Nah, di antara berbagai atribut produk, rating adalah salah satu hal yang paling diperhatikan pembeli sebelum memutuskan untuk membeli. Dari sinilah muncul 2 pertanyaan yang menjadi inti penelitian kami. Pertama, apakah harga dan diskon benar-benar berhubungan dengan rating produk? Kedua, sejauh mana rating bisa diprediksi dari faktor-faktor tersebut? Dari kedua pertanyaan tadi, penelitian kami mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik dan kualitas dataset yang digunakan. Kedua, mengukur korelasi antara harga, diskon, dan log harga terhadap rating. Ketiga, membangun dan mengevaluasi model prediksi rating. Dan yang terakhir adalah menerapkan seluruh tahapan CRISP-DM di dalam prosesnya. Berikut tadi paparan mengenai bagian pendahuluan penelitian kami. Untuk membahas metodologi dan datasetnya, saya persilahkan kepada Mbak Asifa. Baik, terima kasih Mas Yanuar. Jadi setelah tadi dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan penelitian, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana penelitian ini dikerjakan, yaitu metodologi dan data yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja CRISP-DM, yaitu metode baku dalam penambangan data yang terdiri atas 6 fase, mulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, hingga deployment. Krisdayanti ini bersifat iteratif, artinya kalau ada yang perlu diperbaiki, kami bisa kembali ke fase sebelumnya tanpa harus mengikuti urutan yang kaku. Nah, 4 fase pertama kami bahas di bagian metodologi, kemudian 2 fase terakhir di bagian hasil. Semua proses ini kami kerjakan menggunakan Altair AI Studio yang merupakan versi terkini dari RapidMiner. Selanjutnya mengenai datanya, dataset yang kami gunakan bernama produk underscore Tokopedia yang berisi 29.509 record produk dengan 9 atribut. Nah, setelah melalui proses penyaringan, tersisa 27.515 record yang valid atau sekitar 93% dari keseluruhan data. Dari data ini, variabel yang menjadi target prediksi adalah rating, sedangkan prediktornya ada 3, yaitu harga, diskon, dan log harga. Log harga ini kami buat karena sebaran harga produk sangat lebar, jadi perlu disesuaikan dulu supaya lebih pas untuk dimodelkan. Berikut tadi penjelasan mengenai metodologi dan dataset penelitian ini. Untuk paparan mengenai proses penyiapan data dan temuan utama dalam penelitian ini, saya persilahkan kepada Mas Septian. Baik, terima kasih Mbak Asifa. Tadi sudah dijelaskan mengenai kerangka kerja SwiftDM dan gambaran datasetnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang biasanya paling banyak memakan waktu dalam analisis data, yaitu bagaimana data mentah yang tadi kami siapkan sampai benar-benar layak untuk dianalisis. Sebelum data bisa dianalisis, ada 5 langkah yang kami lakukan di Altair AI Studio. Langkah pertama, menyaring data yang valid, yaitu hanya mengambil produk dengan rating dan harga di atas 0, sehingga tersisa 27.515 record. Langkah kedua, membentuk variabel log harga untuk menstabilkan sebaran harga. Langkah ketiga, menetapkan rating sebagai target. Langkah keempat, memilih 4 atribut numerik yang relevan. Dan langkah kelima, menangani nilai yang hilang, di mana diskon yang kosong kami isi dengan 0. Dan atribut lain diisi dengan nilai rata-rata. Di sisi kanan layar, teman-teman bisa melihat rangkaian operator yang kami susun untuk proses ini. Nah, setelah data melalui proses penyaringan dan penyiapan tadi, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu, yaitu hasil dan temuannya. Kita mulai dari temuan yang menurut kami paling menarik, yaitu inflasi rating.
Kalau kita perhatikan grafik distribusi rating di sebelah kiri terlihat bahwa hampir semua produk memiliki rating yang menempuh di nilai tertinggi. Sebanyak 57% produk memiliki rating tepat 5 dan 97,5% berada di rentang 4,5 ke atas. Dengan standar deviasi yang hanya 0,2, jadi rating antar produk hampir tidak berbeda. Pola seperti ini dalam literatur disebut distribusi G-shape. Menurut Hu, Zhang, dan Pavlov tahun 2009, pola ini muncul karena dua hal. Pertama, pembeli yang memang sudah menyukai produk cenderung memberi nilai yang tinggi. Kedua, konsumen yang pengalamannya biasa saja justru cenderung tidak menulis ulasan. Temuan ini penting karena ketika variasi rating sangat kecil, akan sulit bagi variabel apapun untuk menjelaskan perbedaan rating. Berikut tadi merupakan paparan bagian penyiapan data dan temuan utama penelitian kami. Untuk hasil analisis korelasi dan model prediksi serta evaluasinya, saya persilahkan kepada Mbak Pramesti. Baik, terima kasih Septian. Tadi sudah dijelaskan mengenai penyiapan data dan temuan utama penelitian ini. Selanjutnya, mari kita lihat hasil analisis korelasi. Dari grafik ini, korelasi ketiga variabel terhadap rating tergolong sangat lemah dengan nilai R di bawah 0,14. Walaupun begitu, ketiganya tetap signifikan secara statistik. Tapi ini terjadi bukan karena hubungannya kuat, melainkan karena jumlah sampel kami yang sangat besar. Kalau dilihat dari arahnya, log harga berkorelasi positif, artinya produk yang lebih mahal cenderung punya rating sedikit lebih baik. Sebaliknya, diskon berkorelasi negatif, artinya produk dengan diskon besar justru cenderung punya rating sedikit lebih rendah. Sedangkan harga mentah pengaruhnya hampir nol. Hasil ini sejalan dengan temuan inflasi rating tadi. Kemudian kita masuk ke model prediksinya. Dari hasil regresi linear terbentuk persamaan yang ditampilkan di layar dengan nilai dasar rating sebesar 4,746. Untuk evaluasinya, model menghasilkan R kuadrat sebesar 0,039, RMSI sebesar 0,169, dan MAS sebesar 0,106. Di sini ada hal menarik yang terlihat seperti paradoks. Nilainya rendah, tapi nilai kesalahannya justru kecil. Keduanya sebenarnya disebabkan oleh hal yang sama, karena hampir semua rating ada di sekitar 5,0. Menebak nilai yang mendekati rata-rata saja sudah menghasilkan kesalahan yang kecil. Jadi, model ini lebih tepat untuk memposisikan sebagai analisis diagnostik untuk memahami faktor, bukan sebagai alat prediksi yang akurat. Berikut merupakan penjelasan pada bagian hasil dan pembahasan penelitian ini. Untuk penjelasan mengenai penerapan dan kesimpulan penelitian kami, saya persilahkan selanjutnya kepada Saudara Acitia. Kepada Saudara Acitia kami persilakan. Terima kasih Mbak Pramesti. Tadi sudah dipaparkan mengenai hasil korelasi dan performa modelnya. Sekarang izinkan saya menutup presentasi ini dengan membahas bagaimana temuan tersebut dapat diterapkan, lalu kesimpulan dan sarannya. Nah, kita mulai dari deployment. Karena daya prediksi model ini terbatas, yang kami sarankan bukan prediksi otomatis, melainkan pemanfaatan wawasan dari hasil analisis tersebut. Nah, bagi penjual, temuan bahwa harga dan diskon ini bukanlah penentu utama rating. Ini bisa menjadi pengingat untuk penjual agar lebih mengutamakan kualitas produk dan pelayanan, bukan hanya sekedar perang diskon. Kemudian bagi platform, adanya inflasi rating dan data lokasi yang kurang terstandar ini bisa menjadi masukan untuk memperbaiki sistem penilaian dan kualitas data. Selain itu, kalau ke depan model ini akan dikembangkan, kinerjanya perlu dipantau secara berkala. Dengan begitu, keenam fase CRISP-DM sudah kami terapkan secara menyeluruh. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Setidaknya terdapat 4 poin utama. Yang pertama, dari 29.519 record, tersisa 27.515 data yang valid. Dan kami menemukan adanya inflasi rating di sini. Kedua, yaitu korelasi harga, diskon, dan logaritma harga terhadap rating tergolong sangat lemah. Ketiga, yaitu model regresi menghasilkan R kuadrat sebesar 0,039, sehingga lebih bernilai sebagai analisis diagnostik daripada alat prediksi. Kemudian, yang keempat,
yaitu 6 fase ScriptDM berhasil kami terapkan menggunakan Altair AI Studio. Pesan utama dari penelitian kami ini cukup sederhana. Nilai sebuah analisis data tidak selalu terletak pada tingginya akurasi model, tetapi juga pada seberapa dalam kita memahami karakteristik datanya. Nah, demikian presentasi dari kami, kelompok 6 kelas MC 802. Untuk dataset dan berkas proyek kami sertakan di lampiran makalah, serta tautan video ini juga telah kami cantumkan di dalam makalah. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Husairi serta teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sekian dari kami, sampai jumpa.